juga menambah informasi pengetahuan tentang materi yang akan kami sampaikan. Oke, baik Kak Novi, terima kasih sudah dikasih tahu ya tujuannya. Ini langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada materi dokter kecil. Minta tolong ya Kak Novi untuk ditanyakan. Oke, yang pertama adalah materi dokter kecil. Apa sih dokter kecil itu? Dokter kecil adalah siswa yang memenuhi kriteria dan telah ditunjuk oleh guru untuk melaksanakan usaha pemeliharaan dan peningkatan kesehatan terhadap diri sendiri, kemudian teman, keluarga, dan juga lingkungan. Selain itu, ada yang mendefinisikan bahwa dokter kecil adalah siswa yang dipilih guru untuk melaksanakan usaha pelayanan kesehatan terhadap teman, keluarga, dan juga murid pada khususnya. Jadi itu adalah siswa yang mempunyai kriteria seperti minimal kelas 4 SD, kemudian dia mempunyai jiwa kepemimpinan dan dia juga aktif dalam kegiatan di sekolah seperti itu. Selanjutnya, lalu apa tujuan dari pembentukan dokter kecil? Tujuannya yaitu ada tujuan umum untuk meningkatkan partisipasi siswa dalam program usaha kesehatan sekolah atau yang sering disebut UKS. Yang selanjutnya ada tujuan khusus, yaitu agar siswa dapat menjadi penggerak hidup sehat di sekolah, rumah, dan lingkungan, serta siswa dapat menolong dirinya sendiri. Dengan adanya dokter kecil tentu akan membantu siswa dalam menambah pengetahuan tentang kesehatan dan dia akan membantu dirinya sendiri ketika dia sakit dan juga membantu teman-temannya. Selanjutnya, lalu ada tugas dan kewajiban dokter kecil di sekolah. Yang pertama adalah selalu bersikap dan berperilaku sehat. Selanjutnya, dapat menggerakkan sesama teman. Kemudian berusaha bagi terciptanya kesehatan lingkungan yang baik. Kemudian ada membantu guru dan petugas pada waktu pelaksanaan pelayanan kesehatan dan berperan aktif pada kegiatan-kegiatan dalam upaya peningkatan kesehatan di sekolah. Jadi adanya dokter kecil di sekolah itu sangat membantu sekali guru dan juga tenaga kesehatan dalam meningkatkan kesehatan lingkungan. Oke, yang selanjutnya adalah kegiatan dokter kecil di sekolah. Yang pertama, menggerakkan dan membina teman, membantu petugas kesehatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, dan juga pengamatan kebersihan ruang UKS, warung sekolah dan lingkungan, serta pengamatan kebersihan di lingkungan sekolah. Jadi kegiatannya cukup banyak dan juga sangat menyenangkan untuk menambah pengetahuan. Selanjutnya, nah ini ada manfaat dokter kecil ya. Yang pertama bagi siswa sendiri. Jadi bagi siswa yang menjadi dokter kecil itu manfaatnya sangat banyak karena dia nanti akan bertambah pengetahuannya, kemudian dia bisa menyikapi bagaimana ketika menjumpai suatu masalah kesehatan dan juga akan membentuk perilaku yang cenderung baik ke arah kesehatan. Kemudian bagi guru sebagai adanya perantara atau meningkatkan hubungan antara guru dengan petugas kesehatan dalam memberikan layanan kesehatan di sekolah. Dan bagi masyarakat sendiri yaitu bisa meningkatkan pengetahuan juga tentang kesehatan melalui adanya dokter kecil. Selanjutnya ada kesehatan lingkungan. Oke, ada masalah kesehatan lingkungan. Di sini ada beberapa ya teman-teman. Yang pertama ada urbanisasi penduduk, kemudian tempat pembuangan sampah, penyediaan sarana air bersih, pencemaran udara, pembuangan limbah industri dan rumah tangga, kemudian ada bencana alam dan pengungsian, kemudian ada perencanaan tata kota dan kebijakan pemerintah. Nah, dari masalah-masalah tersebut tentu kita sebagai siswa ataupun tenaga kesehatan harus lebih peka dalam menghadapi masalah tersebut. Salah satunya itu dengan memberikan suatu tindakan sederhana saja yang nanti bisa menyelamatkan diri kita dari masalah-masalah seperti adanya pencemaran udara, kemudian terdapatnya pembuangan limbah di sembarang tempat. Nah, nanti
tangan. Dan cuci tangan itu salah satu cara untuk menghindari penyakit yang ditularkan melalui makanan. Jadi kebiasaan cuci tangan itu nanti kalau misalnya kita sudah terbiasa ketika habis makan atau sebelum makan itu nanti akan kebiasaan itu akan terus berlalu gitu. Jadi terapkanlah cuci tangan itu sehingga menjadi kebiasaan kita ketika sebelum makan dan sesudah makan untuk menghindari terjadinya penyakit yang melalui perantara makanan tersebut gitu. Kemudian tujuan dari cuci tangan itu pertama menghilangkan mikroorganisme yang ada di tangan, kemudian mencegah infeksi silang, menjaga kondisi steril, kemudian melindungi diri dari pasien dari infeksi, memberikan perasaan segar dan bersih. Jadi tujuannya itu ada 5 itu sehingga tangan kita itu nanti juga akan bersih, kemudian nanti kita juga bisa menerapkan hidup sehat karena salah satu perantara penyakit masuknya itu melalui tangan gitu. Kemudian ada pun langkah-langkahnya yang di sini kita memakai 6 langkah cuci tangan ya. Yang pertama nanti kita telapak tangan terlebih dahulu. Ini pertama ya. Kemudian kedua punggung tangan, kemudian sela-sela, kemudian memuci ini namanya, kemudian bagian jempolnya ini, kemudian bagian kukunya ini kita letakkan pada telapak tangan, kita putarkan ini berguna untuk menghilangkan bakteri atau kuman-kuman yang ada di kuku kita. Kemudian sekarang akan menjelaskan etika batuk. Untuk nanti juga cuci tangan ada videonya, nanti kita tampilkan kepada teman-teman ya. Jadi etika batuk itu adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan sejauh yang dapat ditentukan oleh akal. Kemudian juga tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Jadi bakteri tidak menyebar ke udara. Jadi ketika kita batuk itu biasanya kan ada bakteri-bakteri yang keluar dari tubuh kita. Nah itu tuh untuk menghindari itu semua. Jadi kita harus berupaya untuk melakukan cara etika batuk yang benar, yaitu dengan menggunakan tisu atau kita menggunakan lengan seperti ini. Jadi bakteri yang ada dalam tubuh kita itu tidak menyebar kemana-mana. Kemudian tujuannya itu mencegah penyebaran suatu penyakit secara luas melalui udara bebas dan membuat kenyamanan pada orang di sekitarnya. Kemudian jadi untuk mencegahnya itu kita harus membatasi gitu. Jadi kita gunakan seperti ini atau pakai tisu. Kalau misalnya ada tisu di dekat kita menggunakan tisu. Tapi kalau tidak, kita juga bisa pakai lengan gini agar orang di sekitar kita itu juga terlindungi dari misalkan kita terkena penyakit gitu. Nah orang lain itu tidak tertular gitu. Kemudian kebiasaan batuk yang salah. Nah ini pertama itu tidak menutup mulut saat batuk atau bersin di tempat umum. Nah sedangkan biasanya di tempat umum itu kan juga banyak orang-orang. Nah kita harus sebisa mungkin untuk membatasinya agar orang lain itu tidak tertular apa yang penyakit yang ada dalam diri kita. Kemudian tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk dan bersin. Nah ini kebiasaan orang-orang itu kan kalau batuk atau bersin itu kita menutup diri ini. Nah ini adalah kebiasaan yang salah. Kemudian nanti setelah kita menutup gini kita tidak cuci tangan. Nah itu tambah salahnya lagi. Nah seharusnya kalau emang kita habis batuk atau bersin pakai tangan kita ini, kita harus segera cuci tangan begitu. Kemudian membuang ludah atau membuang ludah batuk di sembarang tempat. Nah itu juga tidak boleh. Sebisa mungkin kita harus menjaga atau
menggunakan tisu itu tidak dibuang di tempat sampah. Nah, itu salah satu yang salah ya di masyarakat. Kita harus biasakan juga membuang sampah pada tempatnya begitu. Kemudian tidak menggunakan masker saat flu atau batuk. Nah, sekarang peraturannya sekarang kan harus menggunakan masker dengan adanya virus corona yang mewabah di dunia ini. Kita juga harus menggunakan masker ya, dan juga untuk menggunakan masker. Nah, itu juga tidak hanya untuk pada saat penyakit virus corona ini, tapi juga kalau kita sedang mengalami flu atau batuk, kita juga berusaha untuk menggunakan masker karena penularan penyakit kepada orang di sekitar itu biasanya dengan batuk ataupun bersin itu. Jadi sehingga kita harus menggunakan masker kalau bisa, kalau ketika flu atau batuk atau yang lainnya itu. Kemudian etika batuk dan bersin yang benar ya, tadi sudah saya praktekkan itu. Kita harus menggunakan tisu ataupun lengan dengan ini, itu cara batuk yang benar. Kemudian nanti juga kalau misalnya kita pakai tangan itu kan kita harus cuci tangan. Nah, kalau misalnya kita pakai tisu juga kita seharusnya untuk menghindarinya itu kita juga cuci tangan. Jadi cuci tangan dan etika batuk itu adalah kebiasaan, harus kita terapkan, kebiasaan yang harus kita terapkan dimanapun kita berada. Itu baik. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Kak Rizka, kembali ke sini lagi bisa? Ya, baik. Terima kasih ya teman-teman semua. Kami cukupkan sekian. Apabila kami ada salah kata, mohon dimaafkan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.